Pedagang pasar Kedondong Jalan Ulin, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kemarin siang dihebohkan dengan kobaran api yang melahap rumah warga Gang Lena. Api berasal dari rumah tingkat 2 tanpa penghuni. Pedagang bawang dan pemilik rumah yang berdekatan dengan titik api panik saat api makin membesar. Pedagang bawang berusaha untuk membereskan barang dagangannya agar tidak dilalap api. Setelah berapa jam, 2 jaman, ya itu ada api dia bilang teriak yang punya orang jualan sini. Ya saya lari juga, nggak sempat lagi menyelamatkan harta saya sendiri. Tidak sempat satu pun, Pak? Habis. Keluarga gimana, Pak? Ya, Keluarga ada, kalau saya di sana. Akibat jalan yang sempit, petugas damkar tidak bisa secara cepat tiba melakukan upaya pemadaman. Warga terpaksa mencoba memadamkan api dengan naik ke atap rumah. Beruntung api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas damkar menurunkan belasan mobil kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Puluhan sopir angkot M44 jurusan Kalimalang Tebet tutup jalan protes penambahan armada Transjakarta Koridor 6B. Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita divonis 17 tahun penjara di kasus narkoba Teddy Minahasa. Seorang guru berstatus ASN di Kabupaten Pangandaran memilih mundur usai melaporkan adanya pungutan liar dan intimidasi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, eksekusi lahan proyek tol Jogja Solo di wilayah Klaten, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Pemilik lahan dan warga yang menolak terlibat adu mulut dan kejar-kejaran dengan petugas. Adu mulut antara warga dan petugas mewarnai eksekusi lahan yang akan dijadikan proyek jalan tol Jogja Solo di Klaten, Jawa Tengah. Perlawanan dilakukan warga dengan cara menghadang eksekusi petugas dengan mobil. Warga dan pemilik lahan juga berorasi dan memasang spanduk sebagai bentuk protes. Bahkan ada warga yang menangis karena bingung mengevakuasi perabotan rumahnya. Meski sempat mendapat perlawanan warga, petugas tetap melakukan eksekusi dengan menggunakan alat berat. Klien kami belum menerima dengan adanya eksekusi pada hari ini, karena bagaimanapun belum ada kesepakatan dan di dalam putusan pengadilan itu belum menyebutkan nilai, karena ini belum diperiksa pokok perkaranya, hanya tidak dapat diterima gitu. Petugas mengeksekusi 17 bidang tanah termasuk sejumlah desa di wilayah Klaten. Rencananya, barang warga yang menolak untuk dieksekusi tersebut akan dititipkan ke kantor desa. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan sopir angkot M44 jurusan Kalimalang Tebet melakukan aksi mogok mengangkut penumpang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap penambahan armada Transjakarta Koridor 6D yang dianggap bisa mengurangi pendapatan sopir angkot. Puluhan sopir angkot Mikrolet M44 menggelar aksi mogok mengangkut penumpang. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penambahan unit armada pihak Transjakarta di koridor 6D Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Hal itu dinilai para sopir angkot akan berimbas pada menurunnya pendapatan mereka. Para awak angkutan umum ini memarkirkan kendaraannya di depan Stasiun Tebet hingga membuat angkutan lain tidak dapat melintas.
Sementara para penumpang yang akan beraktivitas ke tempat kerja menjadi terganggu. Banyak yang memilih beralih ke moda transportasi lain seperti ojek online. Sudah tidak kondusif, Transjakarta menambah 2 unit armada. Jadi 4 semuanya merasa dirugikan. Ini masalah perut. Harus ada komitmen yang dulu. Perjanjian awal. Perjanjian apa tuh, Bang? Perjanjian Tidak boleh penambahan. tidak boleh ada penambahan. Aksi unjuk rasa sopir angkot ini membuat arus lalu lintas di sekitar stasiun Tebet menjadi macet. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita divonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Linda telah terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Linda dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Linda dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara divonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan Dodi dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan. Hal memberatkan yakni perbuatan Dodi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Sementara hal meringankan, Dodi belum pernah dihukum dan ia menyesali perbuatannya dan tidak ikut menikmati hasil kejahatan. Nasib serupa juga dialami oleh mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto yang divonis 17 tahun penjara dalam kasus yang sama. Kasranto juga diminta untuk membayar denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawiranegara bin H. Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Sebelumnya, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba. Usai vonis, Teddy mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam sidang putusan perkara peredaran narkotika jenis sabu. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman mati. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Atas vonis ini, Teddy Minahasa akan mengajukan banding. Yang pertama, syukur bukan hukuman mati, itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan PK. 6 terdakwa lain dalam kasus yang menjerat Teddy Minahasa akan menjalani sidang putusan yang akan digelar pada Rabu besok.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses penyidikan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terus dilakukan. KPK hari ini menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael sebelumnya diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 1,35 miliar rupiah saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1 2011. KPK juga menyita safe deposit box berisi uang senilai 32,2 miliar rupiah serta tas-tas mewah milik istri Rafael saat menggeledah rumahnya yang berlokasi di Jalan Simpruk Golf, Jakarta Selatan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2021, Rafael mempunyai harta kekayaan senilai 56 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga melakukan pemblokiran 40 rekening yang dimiliki Rafael dan keluarga dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Tim iNews melaporkan.